Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, Pak Ustaz. Oh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi wa rabba, Radina billahi rabba, wa bil islami dina, wa bil islami dina, wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'a, Rabbana zidna ilman nafi'a, warzuqna fahman wasi'a. warzuqna fahman wasi'a. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahim. bi rahmatika ya arhamar rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sempat dilihat ininya? Baru di print, Pak. Baru dilihat pagi ini. Baik, kebetulan ini sedikit. Cuman ada 10. Yaqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Yang nomor 1 sekarang yaqtaraba, dia masuk apa? Kategori apa? Isim, fi'il atau Fi'il madi. fi'il madhi. 5 huruf ya. Ifta'ala. Ifta'ala. Kemudian yang kedua. Li. Harf. Harf apa? Abjar. Kemudian yang ketiga, an-nasi. Isim. Hisabu. Hisab. Hisabu. Enggak tahu. Hisab itu isim. Perhitungan. Perhitungan. Ya. Kata benda kan perhitungan. Iya, betul, bukan menghitung, tapi perhitungan. Kemudian nomor 5, hum. Isim. Isim. Kemudian nomor 6. 6 harf yang di tengah. Harf apa itu? Sambungan harf atau. Bisa bukan juga. Nah, nanti kita bahas. Yang penting harf. Oh, iya. Kemudian nomor 7, hum. Isim. Kemudian fi. Harf. Kemudian 9, ghaflatin. Isim. Kemudian mu'riduna. Isim yang apa? Fa'il apa objek ya? Itu sifatnya isim fa'il. Fa'il. Tapi ininya jenis katanya apa? Isim apa? Jenis kata. Ya, jenis kata. Isim apa? Isim kan banyak. Ya. Ada isim mufrad, jamak, tasniyah, ya kan? Oh iya, jamak. Nah, jamaknya jamak mudzakkar. Jadi yang ditekankan di sini adalah isim yang jamak mudzakkar, bukan isim fa'il atau isim maf'ul. Karena kalau isim fa'il atau isim maf'ul itu masih bisa dijamakkan, masih bisa ditasniyahkan. Nanti tanda i'rabnya kan belum jelas. Tapi kalau jamak mudzakkar sudah jelas kalau rofa menggunakan waw. Oke, sekarang satu ayat ini kira-kira terdiri dari berapa jumlah, berapa kalimat? Oh iya. Oke. Iqtaraba linnasi satu hisabuhum kebagian. Itu yang pertama.
iktaroba linnasi hisabuhum itu kalimat pertama. Filia. Jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Oke, terus yang kedua? Hum fi Hum. golatin mu'ridun itu jumlah kedua. Jadi Jumlah dua. apa? Jumlah apa itu? Jumlahnya jumlah ismiyah. Nah, jumlah ismiyah. Baik, sekarang kita urus yang pertama dulu. Katanya jumlah fi'liyah. Fi'ilnya adalah iqtaroba pasti kan? Iya. Fi'il itu pasti butuh fa'il. Terus fa'ilnya mana? Fa'ilnya kayaknya tersembunyi deh. Oh, bukan. Ayo, tersembunyi itu. Hisabuhum kali. Hisabuhum. Nah, harus hisabu. Ya, Karena ada harus. yang rofa. Karena ada domah. Ya, ada yang rofa. Jadi, jangan domah ya, rofa. Oh, Rofa. rofa. Ya, karena rofa itu bisa bukan domah juga. Bisa pakai wawu, bisa pakai alif. Ya, yang penting Ya. rofa. Jadi, selama masih ada yang rofa di belakang, meskipun agak lompat, maka fa'il itu bukan tersembunyi. Jadi, Oh, harus ya. fa'il yang tersembunyi itu sebagai jalan terakhir ketika domir yang kelihatan nggak ada, kemudian isim yang rafa pun tidak ada. Baru kemudian kita ambil apa namanya? Kita ambil pilihan bahwa failnya itu mustatir. Itu setelah mencari nggak ada, isim yang rafa nggak ada. Oke ya, sudah ketemu. Kalau sudah fiil ketemu failnya itu aman. Iya. Kalau ada fiilnya belum ketemu failnya itu berarti belum aman. Ya. Harus diketemukan failnya. Sekarang untuk jumlah yang kedua. Jumlah yang kedua itu jumlah apa tadi namanya? Ismiyah. Ismiyah. Oke, ismiyah itu pasti harus kita cari mana yang harus jadi mubtada. Terus kemudian nanti khobarnya yang mana nih? Nah, gitu. Iya. Sekarang Mutadanya hum. mubtadanya hum. Terus khobarnya hum mana? Jumlah itu. Fi goflatin. Kalau jumlah atau syibul jumlah. Ibu jumlah. Nah, untuk mengambil keputusan bahwa khobarnya itu jumlah atau syibul jumlah, itu ketika kita sudah tidak lagi mendapatkan satu kata yang rofa. Oh, Oh, Kalau ya. masih ada satu kata yang rofa, maka Oh, ya. kita jangan mengambil pilihan untuk Berarti jumlah. khobarnya mu'ridun. Nah, berarti khobarnya mu'ridun. Nah, seperti Ya. itu. Ya, Oh, jadi gitu. jadi kalau mubtadanya hum berarti khobarnya mu'ridun karena masih ada isim satu kata yang rofa. Jadi Ya. nanti kalau mengartikannya hum langsung lompat ke mu'ridun. Ya. Nah, terus kalau sudah kita memahami masing-masing jumlah, di mana jumlah yang pertama itu adalah jumlah fi'aliyah dan yang kedua adalah jumlah ismiyah, maka kita harus cari hubungan jumlah kedua dengan hubungan dengan jumlah yang pertama. Sekarang pertanyaannya apa hubungan jumlah kedua dengan jumlah yang pertama? Apa yang perlu kita lihat? Yang Korelasinya dilihat apa? adalah kata terakhir dari isim dari kalimat Yang pertama. Apa yang perlu dilihat? Kalau dia nakiroh atau makrifat, Nah, oke. Nakirah atau ma'rifat berarti yang terakhir mana? hum, Hum itu isim apa? isim Isim domir. domir. Isim domir itu ma'rifat atau nakirah? makrifat. Ma'rifat. Kalau ma'rifat berarti secara Nah, teori jumlah kedua itu sebagai Nakir. sebagai antara hal sama sifat. ya, Ya. yang ya masa dua aja susah milihnya ya. Antara hal sama sifat, tapi yang mana ya tak lupa. Gimana kalau pilihannya lima? Ini pilihannya cuma dua. Apakah sifat, apakah hal? Nah, Kalau sebelumnya itu berupa isim nakiroh, maka jumlah yang berikutnya sebagai sifat atau nama. Oh, berarti ini hal. Nah, kalau sebelumnya itu adalah isimnya ma'rifah, maka jumlah sesudahnya itu menjadi hal. Nah, untuk menjadi hal, sebuah jumlah untuk menjadi hal. Hal itu kan harus mahal langsung. Hal itu aslinya cuma dijabat satu kata saja yang harus nasab. Sama seperti kayak maf'ul bih harus nasab, isim inna harus nasab, kan gitu. Khobar inna harus rofa, khobar kana harus nasab. Mestinya harus satu kata. Tapi seperti juga khobar kana,
itu bisa dijabat oleh satu jumlah. Ya kan? Jumlah ini mahal nasab sebagai khobar kana. Nah, sama seperti hal juga. Hal itu asalnya cuma satu kata yang harus nasab, tetapi bisa dijabat oleh satu jumlah utuh. Bisa jumlah fi'aliyah, bisa jumlah ismiyah. Nah, untuk jumlah yang menjadi hal itu ada apa istilahnya, ada identitasnya yang harus Dua. ya ada dua, salah satu dari dua atau dua-duanya. Hmm. Ada dua ciri yang bisa dua-duanya, bisa salah satunya. Nah, dua ciri itu adalah jumlah yang kedua yang posisinya sebagai hal itu harus ada wawunya. Wawu itu bukan wawu athof, tapi wawunya wawu hal. Yang kedua, ada domirnya yang sesuai dengan penjelasan jumlah sebelumnya. Misalkan kalau jumlah sebelumnya itu berkenaan dengan domir-domir yang mengacu kepada tunggal mudzakkar, berarti nanti domir yang di belakangnya juga harus tunggal mudzakkar. Kalau jamak ya jamak pula. Kalau dua, dua juga. Jadi harus sesuai. Domirnya itu adalah juga domir yang sama digunakan di jumlah yang pertama atau mengindikasikan sesuatu yang ditunjuk pada jumlah yang pertama. Kalau banyak ya berarti harus pakai domirnya domir jamak dan seterusnya. Nah, itu antara wawu hal dengan domir itu bisa dua-duanya, bisa salah satunya. Namun yang paling sering itu adalah dua-duanya muncul. Sekarang jumlah yang kedua ini untuk ciri menjadi hal apakah ada salah satu atau dua-duanya ada? Kayaknya ada dua-duanya. Ada wa, Wow, hal. ada satunya hum kali ya. Ada hum. Hum itu merujuk kepada anas di kalimat sebelumnya. Kan mereka itu kan anas kan manusia. Manusia itu kan banyak. Nah, disitulah hubungan yang terjalin antara kalimat kedua dengan kalimat yang pertama. Sama. Ada ya, jadi ada wawu halnya dan kemudian ada domirnya yang merujuk kepada sesuatu yang ada di kalimat yang pertama. Nah, itu. Sekarang coba diartikan iktaroba itu apa? Dekat ya. Dekat Nah, terus hisab ya hisab perhitungan. perhitungan. Kemudian ghaflatin itu lalai. Kalau mu'ridun itu orang-orang yang berpaling. Coba diartikan Orang-orang yang berpaling. orang-orang yang berpaling. Jadi artinya perhitungan Manusia. dekat bagi manusia. Hmm, Gimana Pak? Ya, perhitungan itu telah dekat. Oh, perhitungan telah dekat Kan fi'il bagi madhi. manusia. Ya, kan kiamat makin dekat. Oh, Dan bukan makin jauh, Iya. makin dekat. Nah, kalau makin dekat kiamatnya berarti perhitungannya makin dekat juga. Perhitungan Terus makin dekat makin itu dekat. bukan makin waspada, tapi malah makin lalai. Dan mereka Ibarat ibaratnya kalau kita mau ujian itu makin dekat ujian bukan malah banyak belajar, malah enggak gitu. Oke, coba terus perhitungan telah dekat bagi manusia. Humnya yang nomor 5 gimana ngartiinnya Pak? kan ada wawunya itu. Wawunya artinya apa? dan Kan hal kan? Hal kan? Padahal, Hal sedangkan, sedangkan. Nah, sedang, gitu. karena Kan menerangkan sedangkan, keadaan. mereka sedangkan mereka orang-orang eh, apa tadi go Ya, fly telah lalai. langsung ke khobar. Langsung ke khobar dulu. Khobarnya orang berpaling. Ah, orang Oh, mereka sedangkan mereka orang yang berpaling lalai di dalamnya. ya dalam kelalaian. Oh, dalam kelalaian. Jadi Sedangkan mereka adalah adalah karena ini ya orang-orang yang berpaling ah, karena lalu eh, dalam kelalaian. dalam kelalaiannya. Oh, Nah, gitu. Oke. jadi hisabnya makin dekat. Tapi justru orang-orangnya itu banyak berpaling karena kelalaiannya. Gitu. Ya Allah.
Nah, itu cara mencari Dan hubungan terdekat. antara jumlah pertama Tapi saya dengan masih miss yang 5-nya ini gimana? Aduh, duh. Kan ada hum kan nomor 5 ya. hisabuhum. Ya, hum itu sebagai ini aja. Karena Penunjuk-penunjuk. karena nasnya itu didahulukan, maka butuh dhamir. Mestinya begini, Hmm, iktaroba hisabun nasi. Iktaroba. Iktar, nah, Tabulasi. iktaroba bisa iktarobal hisabu linnasi. Hisab itu telah dekat kepada manusia. Nah, karena manusianya itu didahulukan, maka hisabu itu butuh sandaran. Ya, kembalinya ke Hmm. hisab siapa? Hisab nas, ya udah dikasih hukum. Oh, ya, ya, ya. Itu cuman apa namanya? Hisapnya. eh ya, Hisap. itu karena efek dari penempatan an-nas saja. Jadi tidak Iya, semuanya harus diartikan dhamir. iya, iya, iya. Hisab manusia itu telah dekat. Tapi Hmm. sedangkan mereka itu adalah orang-orang yang berpaling dalam kelalaian. Gitu. Ya, jadi itu Ya, ayatnya pendek tapi sudah mengandung dua kalimat, tapi juga ya. yang harus diperhatikan itu tadi titik sambungnya antara jumlah sebelumnya dengan jumlah sesudahnya. Nah, itu hubungannya apa ini? Kan tinggal dua pilihan saja, apakah sebagai sifat ataukah sebagai hal. Ya, tinggal dicari. Kalau memang hal, harus dicari wawu halnya atau dan atau domir. Itu modalnya, modal untuk menjadi hal. Baik. Sekarang berikutnya nasir. Nasir itu penolong. Nah, penolong Nasir kami. penolong. Nasirun. Oh ya, penolong kami. Nasir penolong. Ropa gimana bunyinya? Nasiruna. Nasirun. Nasiruna. Nasiruna. Nasirun. Kalau jar, Nasirina. nasirina. Kalau nasab, Nasir. Nasirona. nasirona. Sekarang kalau tasnya ropa, dua penolong kami. Nasirah. Ro. Nasirona. Nasirah. Kalau jar sama nasab, Nasirina. nah, Rin. salah. Nasiroin. Nasironi. Roin. Roy. Roin. Nah, kan asalnya nasiroini. Nah, gitu kan. Ah, Terus ni-nya yang dibuang. Ininya hilang. Oh ya. Jadi nasiroina. Roina. Asalnya nasiroinina. Iya. Nah, ni-nya yang dibuang. Dua Nasir. penolong kami. Sekarang kalau para penolong kami, jamak mudzakkar. Nasiruna. Nasiruna. Nasruna. Kemudian jar atau nasab. Nasirina. Nasirina. Oke. Sekarang perempuan penolong kami. Tunggal rofa. Nas. Nasirotuna. Nasirotuna. Oke. Jar. Nasir. Nasirotina. Nasirotina. Kalau nasab. Nasirotana. Nasirotana. Baik. Sekarang untuk dua tasnya rofa. Nasirota. Nasirota. Nasirotana. Kalau jar atau nasab. Nasirota. Taina. Taina. Tina. Nasirotaina. Taina. Taina. Aha, nasirotaina. Sekarang jamak muannas rofa. Nasirotu. Nasirotuna. Tuna. Kalau jar atau nasab. Nasirotina. Nasirotina. Lotina. Harus panjang dulu ya. Nasirotina. Panjang pendeknya nggak boleh digeser, nanti maknanya berubah. Oke. Sekarang ini pola Pola 3 huruf, dua. pola 2 AI. AI. Kalau yang seperti ini berarti fi'il madinya apa? Filmadi. Doroba. Doroba. Roba. Mudhari'nya Yat. Riba. ya Rakyat. ribu. Oke. Kemudian yang berikutnya apa itu? Nahi-nahi. Latat. La tatrib. La tabrib. Kemudian fi'il amrnya Itrib. Nomornya iya idrib. itrib. Terus pelakunya Doribun.
daribun. Isim maf'ul Madrubun. Madrubun. madrubun, orang yang dipukul. Kalau Matribun. Matri. ya TKP pemukulan, madribun. Oh, Ap- TKP. Ya kan Tempatnya ya. TKP kan kalau ya tempat mukul. Hmm. Sekarang ini 4. IA, IA. artinya tertawa itu. Oke, kalau begitu telah Apa telah nomor 4 IA ya? Aku yang Apa? ini ya, Chris ya. IA, IA berarti IA, Masuk. Zohika. Zohika. dhahika. Oke, dhahika. Terus fi'il mudhari'nya Yathak. Yadhakun. yadhaku, Yadhaku. jangan nahi La tadhak. Ki. La, la la tadhak. hak, Oh. ikut mudhari. La Ya. hak Oh, ya. salah. Ya, jadi nahi itu mudhari. Ya, ya. La Nahi itu tadhak. mudhari. Kemudian perintah amar, Idhak. ilhaq, isim fa'ilnya, pelakunya, orang yang Zohikun. Dohikun. dhahikun. Kalau yang di Madhukun. Madhukun. mabhukun, tempat atau waktu, Madhakun. mabhakun. Sekarang ini pola keempat lagi, IA lagi. IA ya. Domina. IA. Min, Domina. mudhari'nya Yat. Yatmanu. yatmanu. Kalau nahi Latat. Latatmaknu. Manu. Latatman. la tatma, fi'il amarnya Isman. Man. ilman, isim fa'il, Dhaminun. Nun. aminun, isim maf'ul, Mad. Madmunun. oke, madmunun. Kemudian isim zaman makan, Matni. Matmanun. madmanun, ikut Man. mudhari'nya ya. Baik, sekarang ini isim maf'ul zaman makan. Kalau ketemu seperti ini, kira-kira huruf aslinya apa? Sod. Do. Doro. Roba. Kemarin masih ingat? Kemarin kalau kaidah 16 tuh. Pakai to itu ya. Iya, jadi kalau ada 5 Oh huruf, iya. tengahnya ada to, itu sebenarnya tadinya berasal dari ta. Oh. Jadi Itu ini Salah. tambahan. Kita ala. ya, jadi to-nya itu tambahan. Dia ganti Oh. dari to. Ya Berarti sekedar untuk mengingat kemarin bahwa untuk khusus ifta'ala itu kaidah 16 ya. Kaidah 16 itu khusus untuk ifta'ala saja. Yang Itu wazan ifta'ala, tapi yang huruf pertamanya itu sod, dot, to, sama dha. 4 huruf. Yang tebal-tebal itu kan, yang berurutan itu kan, sod, dot, to, dha itu kan huruf tebal semua. Kalau ada wazan ifta'ala, kemudian huruf depan, huruf asli yang paling depan, kan 3 itu kan, yang paling pertama, huruf pertamanya itu sod atau dot atau to atau dha, maka taknya wajib diganti to. Ya wajib itu kaidah 16. Kalau ingin iseng-iseng buka itu 16. Jadi kalau ada to di tengah, kok 5 huruf, wah, itu tambahan, bukan huruf asli. Oke, sekarang kira-kira ini kalau seperti ini fi'il madinya bunyinya Iftoroba. il qaraba. Koroba ya. Terus fi'il mudhari'nya Kalau Ya. mudhari'nya ya 1000. yaltaribu. Coba bayangkan kalau seandainya tetap tak itu susah karena dot itu kan tebal. Yaltaribu itu orang Arab susah. Kalau habis tebal tipis itu susah. Ya 1000. Oh, jadi ya Nah, 1000. iya, Oh, kalau iya. sudah dia sudah tebal semua. Iya Kan tak benar. itu kan huruf tipis. Iya. Jadi yaltaribu itu susah, malas Ya mereka. 1000. Jadi ya udah tebel Iya, naik di atas ya udah iya, di atas aja. tebal-tebal aja ya. Karena Ya lidah sudah 1000. kadung naik ke langit-langit, ya udah kalian tebal. Mm-mm. Yaltaribu. Sekarang nahi. La Lat. tatrib. La Maka Latat. Tori. tatrib. atau tarid. Fi'il amarnya
Torib. Il-Tarib. Ilqorib. Il-Tarib. Kemudian masdarnya. Nah, Ittirab. masdarnya. Ya, betul. Ittirab. Il-Tirabun. Terus isim fa'ilnya. Fa'ilnya. Mutoribun. Multoribun. Oke. Terus isim maf'ul. isim jamak. Multorobun. Robun. Mutarabun. Jadi huruf aslinya apa saja ini? Zoroba. Roba. Tetap ya. Ini jangan terpengaruh dengan tok ini. Ya. Mm-mm. Kalau kita nggak tahu 16 nih, kiranya dihitung semua. Iya, betul. Oke. Betul. Sekarang ini ada masdar bentuk seperti ini. Ini nih kayaknya Kira-kira, Islam deh. nah, berarti fi'il madinya apa? Adhaka. Oke, Adhaka. al-haka. Terus ingat 4 huruf kalau fi'il mudhari. Yudhiku. 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 Kalau jangan, La La tudhik. la tubhik. Fi'il amrnya. Fil amarnya. Adhik. Bukan idhak, al-hik. hik. Oh, salah ya. Jadi ngikut madinya ini sama. Ya, salah. Saya selalu Terus salah. masdarnya, Islam nih. Islamu. Ishakun. idhakun. Isim fa'ilnya, Mud. Nah. Muslimin. Mudhikun. 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 Kalau ini, Mudhakun. 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 Ini kata dasarnya. Zohaka. Aka. Ini sama kan dengan ini yang di atas, sama kan? Ya. Kata dasarnya sama kan? Iya. Kata dasarnya sama. Kalau ada 3 huruf sama 4 huruf itu, biasanya 4 huruf itu dia langsung punya objek transitif. Kalau yang masih 3 huruf itu, kalau ada 4 hurufnya berarti yang 3 huruf itu biasanya intransitif. Oh, ini intransitif. Ya, biar kalau ada begitu ya, kalau ada 3 huruf, ada 4 huruf, maka yang 3 huruf itu biasanya Artinya apa? ini kan artinya tertawa. Berarti kalau dohikun ini berarti intransitif dia, orang yang tertawa. Kalau mudhikun orangnya apa? Orang yang Orang yang colong. Orang yang mentertawakan. Oh, orang yang teman-teman. Beda kan? Kalau Oh. tertawa kan tertawa sendiri. Kalau Hmm. mentertawakan kan ada objeknya. Mentertawakan siapa? Oh, Ya, gitu. jadi seperti itu. Sama seperti ini, berarti nazala dengan anzala. Kalau nazala, 3 huruf Nazala apa? itu telah turun. Telah turun. Kalau anzala, Telah menurunkan sesuatu. telah menurunkan. Kayak gitu. Hmm. Jadi kalau ada 3 sama 4, karena 4 itu memang pada umumnya 4 huruf maksudnya, bukan pola 4. Kalau ada pola 3 huruf dengan pola 4 huruf itu biasa perbandingannya adalah yang 3 huruf itu dia basicnya intransitif, kemudian pengen punya objek langsung dibawa ke 4 huruf. Karena 4 huruf itu begitu, biasanya merubah fiilnya menjadi punya objek yang tadinya tidak punya objek ketika masih 3 huruf. Oke, kemudian berikutnya, kalau ada bentuk seperti ini berarti dia fiil madinya berbunyi apa? Kadomana. Kadoman. Betul. Tadam mana? Dom mana? Tadam mana? Terus karena dia berawalan Oh, tak, tadom mana? karena dia berawalan tak, Ya tadom mana? Domanu. ya tadam Nanu. Ya tadom manu. ya tadam mana? Kemudian nahinya La tatadhamman. la tatadamman. Terus fi'il amarnya Tadhammin. Tadhamman. tadamman. 5 huruf tidak ada untuk kasroh. Iya. Berawalan tak. Untuk yang berawalan tak nggak ada kasroh. Sekarang masdarnya. Masdarnya. Paling gampang nih masdarnya. Tadomun. Oh, tadammunun. Tadammunun. Ya, tinggal didhammakan tengahnya. Tadammunun. Kemudian isim fa'ilnya Mutadhamminun.
Oke, mutadhamminun. Kalau isim maf'ul zaman makan, Mutadhammanun. mutadhammanun. Huruf aslinya adalah Do, dot, mim, mim, sama nun. nun. Nah, sekarang eh, ini apa namanya? Fi'il ya. Madi. Ini ada abhakan. Dia satu orang laki-laki mentertawakan. Ya. Ya. Kalau Monas, adhakat. Adhakat. Abhaka, kalau dia perempuan, Adhakat. abhakat. Kalau mereka berdua laki-laki, Adhaka. kalau mereka berduanya perempuan, Adhakata. adhakata, mereka jamak laki-laki, Adhaku. mereka jamak perempuan, Adhakna. adhakna. Kemudian kamu seorang laki-laki, Adhakta. Adhakatu. adhakta, Eta. kamu seorang perempuan, Adhakati. kalian berdua, Adhakatuma. adhak, Adhakatuma. sukun, Oh, kafnya. adhaktuma. Terus kalian untuk jamak laki-laki, Adhaktum. kalau kalian jamak perempuan, Adhaktunna. sunnah. Kemudian aku, Adhaktu. adhaktu, kalau kami, Adhakna. adhakna. Sekarang fi'il mudhari'nya apa kira-kira? Dia Jadi empat, yathiku. 4 huruf. Yud. Yud. Yud, Yudhaku. Yudhaku. salah. Salah ya? Nah, Tapi apa tadi? Adhak. adhaka kan? Adhaka. Jadi fi'il mudhari'nya Yudhaku. Bukan. bukan yudhiku. Yudhiku. Harus ke bawah tuh sebelum terakhir. Yudhiku. Kalau yudhaku nanti pasif. Oh iya betul. Ya, kalau UA itu kan pasif. Ya Oke, yudhiku dia dia laki-laki. Kalau dia perempuan, Tudhiku. yudhiku. Kalau mereka berdua, Yudhikani. oke, mereka berduanya perempuan, Tudhikani. ya, tudhikan. Terus mereka laki-laki banyak. Yudhikuna. Oke, mereka perempuan jamak. Yudhikina. Yudhikna. 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 Kamu seorang laki-laki. Kamu. Tudhiku. Tudhiku. Kamu seorang perempuan. Ayo. Tudhikni. Salah. Tudhik. Ya. Tudhikin. Tudhikina. Ini yang mesti. Gayanya ya. Oke, sekarang kalian berdua sama laki perempuan. Tudhikani. Kemudian kalian jamak laki-laki. Tudhikuna. Kalian jamak perempuan. Tudhikna. Tudhikna. Aku. Udhiku. Udhiku. Kalau kami. Nudhiku. Nudhiku. Oke. Kalau fi'il amar. Fi'il amar itu. Fi'il amar itu apa? Amar perintah. Oke, perintah. Kalau fi'il amar. Tadi tadi apa ya? Tudhiku ya. Perintah. Kamu. Kalau gini, perintah amar. Kalau kata kerja perintah, fi'il amar. Iya, fi'il amar. Ya, jadi amar dengan fi'il amar itu beda loh. Iya. Ya, kalau amar itu perintah. Ya perintah gitu aja. Tapi kalau fi'il amar adalah kata kerja perintah. Ya, perintah dengan kata kerja perintah. Nah, sekarang begini. Kalau fi'il amar atau yang kita kenal dengan kata kerja perintah, kata kerja perintah itu atau kita kenal dengan fi'il amar itu hanya ada untuk orang kedua saja, baik laki maupun perempuan.
Jadi perintah, fiil amar itu tidak ada untuk orang ketiga, tidak ada untuk orang Dua. pertama. Kan adanya untuk orang kedua kan? Ya. Kamu, kalian. Jadi tidak ada fiil amar untuk orang ketiga, tidak ada fiil amar untuk orang ke satu, pertama maksudnya. Tapi perintah itu bisa nggak kepada orang ketiga? Perintah bisa ke orang ketiga. Oh, bisa gini. Bilang dong ke dia suruh ini. Bisa kan? Bisa Bisa. kan? Oke. Jadi kita harus membedakan antara perintah dengan fiil perintah. Kita harus bisa membedakan antara amar dengan fiil amar. Nah, ini sekalian nanti mungkin formatnya akan saya rubah sedikit. Kita akan lengkapi pengetahuan kita tentang perintah. Terutama nanti banyak di Al-Quran ya. Jadi kalau fiil amar ada nggak untuk orang ketiga? Fiil amal tidak ada untuk orang ketiga. Oke. Tapi kalau perintah amar tanpa kata-kata fiil bisa nggak kepada orang ketiga? Bisa. Bisa, bisa. Cuman nggak ada fiil amarnya gitu loh. Iya, Jadi itu. jadi kalau memerintahkan kepada orang ketiga tidak ada fiil amarnya. Fiil amar itu hanya terbatas beroperasi pada orang kedua saja. Sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya kita memerintahkan kepada orang ketiga? Yang jelas yang tidak akan pernah ada itu memerintahkan kepada orang pertama, itu nggak pernah ada. Iya. Ya, baik amar maupun fi'il amar nggak ada. Tapi kalau orang ketiga itu masih bisa. Tapi tidak ada fi'il amarnya. Karena fi'il amar itu hanya ada untuk orang kedua saja. Kedua. Caranya bagaimana untuk orang ketiga? Caranya adalah menggunakan fi'il amar. Menggunakan fi'il mudhari. Menggunakan fi'il mudhari dan ditambahkan lam amar. Lam amar. Sudah pernah kenal lam amar? Amar. Coba Lam amar. kita dulu. Nah, ini sekalian kita perdalam ya. Kita pertajam di sini. Dulu kita sudah pernah ini kan, i'rabnya fi'il mudhari. Ya. Fi'il mudhari itu kan i'rabnya ada 3. Bisa nasab, Bisa. bisa jazm, ya kan? Ya. Bisa rofa kan gitu. Fi'il mudhari itu kita mulai kita giring dari awal. Biar nanti ketika nyampe di sana kita udah paham. Jadi dari startnya ya, kita fi'il mudhari dulu. Fi'il mudhari itu adalah satu-satunya fi'il yang mu'rab, bisa berubah. Fi'il mudhari itu basicnya rofa. Tetapi fi'il mudhari itu bisa nasab, bisa juga jazm. Kalau memang basicnya rofa, kapan fi'il mudhari itu bisa nasab? Ya kalau ada yang menasabkan. Kalau memang basicnya rofa, kapan fi'il mudhari bisa jazm? Jawabannya ya kalau ada yang menjazm. Sekarang apa saja yang bisa menasabkan? Yang bisa menasabkan ini dulu. Yang bisa menasabkan fi'il mudhari ada 8. Ya, kita bagi 2. Dibagi 2 itu maksudnya bukan karena 8 dibagi 2 jadi 4 kebetulan. Untuk 4 yang pertama itu menasabkan fi'il mudhari secara mandiri tanpa bantuan kata lain. Sedangkan nomor 5, 6, 7, 8 bisa menasabkan tapi sebenarnya dengan bantuan an. Ada an-nya di situ, cuma nggak kelihatan. Jadi melibatkan kata lain tapi tidak kata lain itu ada di balik layar. Jadi sebenarnya menasabkan tuh an. Cuman an itu behind the scene. Jadi
dia main di belakang. Dia ada di balik layar. Yang ditampilkan lam ta'lil, lam juhud, dan seterusnya. Oke, kita beralih ke yang menjazmkan. Yang menjazmkan itu ada sekitar berapa? 16. Nah, dari 16 itu kita bagi dua juga. Bagian pertama itu empat macam. 1, 2, 3. Ini kenapa 1, 2, 4 ini kita pisahkan dengan nomor 5 dan seterusnya? Karena yang 1, 2, 3, 4 ini hanya menjazmkan satu fi'il mudhari. Selebihnya itu menjazmkan dua fi'il mudhari sekaligus, yang nanti yang kita kenal dengan fi'il syarat dan jawab syarat. Oke. Masih ingat kan fi'il syarat dan Oke. jawab syarat? Sebab dan akibat. Makanya kenapa nomor 5 dan seterusnya, urutan nomor 5 sampai 16, itu menjazmkan dua fi'il mudhari karena ada fi'il syarat atau yang kita kenal dengan sebab, dan jawab syarat yang kita kenal dengan akibat. Nah, sekarang kita kembali yang menjazmkan satu fi'il mudhari. Yang menjazmkan satu fi'il mudhari itu ada 4. Yang pertama lam. Kemudian lama yang berhadapan dengan fi'il mudhari. Yang kedua ini lam amar. Ya, lam amar. Lam amar itu adalah lam yang berfungsi perintah yang ditambahkan di depannya fi'il mudhari. Nah, lam inilah yang nanti digunakan untuk perintah kepada orang ketiga. Jadi orang ketiga itu, perintah kepada orang ketiga nggak ada bentuk fi'il amarnya. Karena fi'il amar itu hanya terbatas beroperasi pada, atau bentuknya hanya ada untuk orang kedua saja. Nah, kemudian bagaimana cara memerintahkan kepada orang ketiga padahal tidak ada bentuk fi'il amar untuk orang ketiga? Caranya adalah dengan menggunakan fi'il mudhari ditambahkan lam amar. Tentu saja lam amar itu kita juga tidak boleh lupa bahwa lam amar adalah salah satu yang menjazmkan fi'il mudhari. Jadi fi'il mudhari harus jazm. Ya. Oke. Dari situ bisa dipaham? Ya, jadi nanti di depan fi'il mudhari itu dikasih li atau al itu ya. Nah, Terus nanti dia jadi jazm. secara teori ya, itu lam amar itu bunyinya li. Kalau bunyinya li, nanti akan mirip seperti yang menasobkan, yaitu lam ta'lil atau lam jukut, yang 56 ini. Ini juga li juga, sama. Secara teori, ya kan? Tapi secara praktek di lapangan, itu jarang sekali kita temukan li. Yang ada itu nih, lam yang mati. Ya, saya ulang. Jadi, salah satu lam amar itu adalah salah satu yang bisa menjazmkan fi'il mudhari. Dinamakan lam amar, lam itulah yang membantu fi'il mudhari untuk bermakna perintah. Tentu saja perintah bukan untuk orang kedua, karena kalau orang kedua ada fi'il amarnya. Ya kan, kalau untuk orang kedua tersedialah fi'il amar. Jadi tidak perlu minjem-minjem fi'il mudhari. Sedangkan meminjam fi'il mudhari dikasih lam amar itu adalah ketika perintah itu disampaikan kepada orang ketiga, dia atau mereka. Disitulah fi'il amar nanti ditaruh di depan. Nah, lam amar ini secara teori dia berbunyi li. Kalau berbunyi li, maka kita akan sulit membedakan mana li yang lam amar yang menjazmkan dan mana li nomor 56 pada yang menasobkan, yaitu lam ta'lil atau lam juhud. Ini juga lam ta'lil sama lam juhud itu juga bunyinya li. Susah kita membedakan. Oleh karena itulah maka kebetulan dalam praktek yang kita temukan dalam jumlah, terutama di Al-Quran, itu jarang sekali akan li. Tapi lamnya itu disukun. Nah, ketika lam disukun, itu ditambahkan depannya
Kalau tidak wa, fa. Kalau tidak wahu, ditambahi fa. Jadi jadinya wal atau fal. Makanya kita sering mendapatkan kata fal yatawakkal, wal yatawakkal. Begitu ditambahkan wa atau ditambahkan fa ketika ada di dalam sebuah kalimat. Nah, biar mudah, coba kita contohkan manual. Contohnya, apa itu bukan? Kul, katakanlah Muhammad. Bukan, Bukan. Soalnya ada bukan. L-nya. Kan asli kola Ngarang. dari kola. Ya. Kita bikin dulu gini. Jadi secara teori dulu ya. Misal gini. Kalau kita perintah ke ini, misalkan buka, fatah yaftahu. Kalau perintah bukalah, iftah, gitu kan? Iftah. Iya, Bukalah. Tapi untuk kamu satu laki-laki. laki-laki. Kalau kamu dua laki-laki menjadi Iftah. iftaha, gitu kan? Ah, iya. Iftaha. Kalau kalian laki-laki, Iftahu. tahu kan gini. Ya. Oke. Terus kamu perempuan, bukalah, Iftah. iftahi. Iya. Kalau Iya. kalian berdua sama ya. Iftaha. Iftaha. Terus kalian perempuan apa? Iftah. Nah, Iftahna. Itu kan kalau perintahnya kepada orang kedua. Oke, sekarang kalau perintahnya kepada orang orang ketiga, maka kita harus minjam fi'il mudhari. Dia, dia dulu, dia yaftahu, gitu kan? yaftahu. Kita Ya bikin fi'il betul. mudhari'nya dulu. Kalau mereka berdua, yaftahani, gitu kan? Yaftahani. Mhm. Kalau mereka Mereka jamak, yaftahuna. yaftahuna. Ya. Oke. Nah, ini tinggal kita kasih li depan. Oh, Depannya kasih li yaftah. Hmm. Huruf jasam. Liyaftah. Terus Hmm. kalau di sini menjadi lihat. liyaf. Yaftah. Ayo dibuang Anak nonnya. Nonnya dibuang kan Oh, nun. af'al khamsah. Terus kalau di sini jadinya lihat. Yaftahu. liyaftahu. Nonnya dibuang. Oke. Kemudian itu kalau dia laki-laki ya. Kalau dia perempuan, kita bikin dulu Yaftah. Tatahafu. eh, ta Taftahu. aftahu. Kalau mereka berdua perempuan, ta. Taftahani. Kalau mereka perempuan, Taftaha. ayo Taftah. mereka Ah, ya. salah. Yatah. Yaftaha. Yaf, Tafna. yaftahna. Oke, sekarang dikasih li. Jadi Li taftah. li, li, li taftah. Kalau ini Li li taf, taftaha. oke, Li-nya li hilang. taftaha. Kalau ini, Li yaftah. ya dia tetap karena non-niswa itu memabukkan fiil mudhari, nggak ada perubahan di situ. Liyaftahna. Nah, ini namanya apa namanya? Namanya lam amar. Kalau ada harokatnya enak. Oh, kalau
sukun berarti lam amar. Kalau liyaftaha berarti lamnya lam ta'lil yang menasabkan. Kalau Jadi ada itu harokatnya. artinya apa, Pak? Kalau ditambahin li itu. Nah, kalau linya itu lam apa tadi? Lam amar, Amar, artinya hendaklah. hendaklah. Oh. Jadi kan perintah kepada orang ketiga. Hendaklah dia buka. Hmm. Ya sama kayak pesan, tolong bilangin dia nanti biar Oh, biar pintunya dibuka sama dia. Nah, kayak ya. gitu. Hendaklah dia membuka. Hendaklah Hmm. mereka kayak gitu. Itu namanya lam amar. Perintah kepada orang ketiga. Itu ditambahkan li. Itu dalam apa? Dalam teorinya ya. Masalahnya itu akan menemukan kebingungan ketika harus memilih apakah li-nya itu untuk menjazmkan sebagai lam amar atau menasabkan sebagai lam ta'lil atau lam juhud. Hmm. Jadi kan ada lam ta'lil kan dan lam juhud kan untuk Hmm. menasabkan. Jadi bentuknya semuanya li semua. Nah, Hmm. oleh karena itu maka dalam Al-Qur'an itu yang sering itu kalau lam amar bukan dikasih li, tapi biasanya dikasih wa atau fa. Nanti di sininya lamnya disukut wal yaftah. Kayak gitu. Itu seringnya ya dalam Al-Qur'an. Jadi di sini nah kayak wal yaftaha. Kemudian Wal wal yaftahu. yaftahu. Bisa juga menggunakan fa. Fal yaftah, Wal yaftah. fal Oh. yaftahu. Kayak gitu-gitu ya. Oh. Itu dalam prakteknya. Tapi kalau dalam teori ya kita pakai li dulu nggak apa-apa. Iya. Nah, intinya kalau ada fi'il mudhari ada linya, hati-hati. Bisa lam ta'lil, bisa lam juhud, bisa lam amar. Atau kita balik, fi'il amar itu apakah hanya untuk orang kedua? Kalau fi'il amar ya hanya untuk orang kedua. Tapi kalau amar, perintah, itu bisa kepada orang ketiga. Caranya Hmm. bagaimana? Kan fi'il amar hanya untuk orang kedua. Betul, Hmm. fi'il amar hanya untuk orang kedua. Terus orang ketiganya bagaimana? Orang ketiganya itu kita harus pakai fi'il mudhari. Dikasih lam amar. Ya, fi'il mudhari dikasih apa? Lam amar. Jadi amar itu, perintah itu hanya yang tidak ada hanya untuk orang pertama. Jadi perintah itu kita bicara perintah ya, bukan fiil, bukan fiil amar, tapi amar atau perintah itu bisa untuk orang kedua, bisa juga untuk orang ketiga. Nah, khusus untuk orang kedua sudah disediakan fiil amar. Amar untuk orang kedua sudah ada fiil amar. Sedangkan amar untuk orang ketiga harus menggunakan fi'il mudhari ditambahkan lam amar. Oke. Bisa dipaham? Bisa. Jadi amar perintah bisa untuk orang kedua dan orang ketiga. Kalau untuk orang Hmm. kedua sudah ada fiil amar. Tapi kalau Betul. untuk ke orang ketiga Hmm. itu dia menggunakan fiil mudhari yang ditambahin apa tadi? Li, Lam Lam, amar. lam. lam amar. Ya, lam amar. Bisa ya? Ya, bisa. Nah, nanti formatnya akan kita ganti. Ya, amarnya itu bukan hanya untuk orang kedua, tapi juga bisa untuk orang ke Yang untuk orang kedua aja masih orang. ini ya, masih masih apa? Macet. Ya, tinggal nambahkan alif alif aja kan? Kayak gini-gini kan sama, sebenarnya Oh, sama. ini. Jadi sebenarnya kalau sudah ditambahkan lam amar tuh ya bikin aja fi'il mudhari tinggal Ya, dijazmkan. Kalau yang ini kan yang pertama ini kan dia sama ya dia laki-laki dia perempuan itu kan tinggal ya, apa namanya sukun karena sohe akhir. Sedangkan untuk mereka berdua ya dibuang nonnya karena termasuk af'alul khamsah. Mereka laki-laki juga begitu. Ada wawunya tinggal dibuang nonnya asalnya yaftahuna menjadi wal yaftahu. Karena apa namanya nonnya hilang. Tapi khusus untuk wawu penulisannya dikasih alif ya. Kalau nonnya dibuang, kalau nonnya dibuang dikasih alif. Jangan wawu
lepas sendirian. Beda dengan alif. Alif biarin aja, karena dia sudah alif. Kalau wawu dikasih alif. Khusus untuk yang mereka perempuan, ini tidak berubah. Karena ini namanya non niswah. Non niswah itu menyebabkan mabninya fi'il mudhari. Karena mabni maka tidak ada perubahan pada mereka perempuan. Bisa dipaham ya? Oke. Ya. Kalau kalau sudah paham kan nanti ini formatnya bisa dirubah. Eh, karena mumpung masih hangat gitu. Kalau kelamaan itu ngangkat laginya itu susah. Oke. Jadi nggak tahu nih kalau yang hari ini nggak masuk paham nggak? Ya nanti deh. Tulisannya Nunggu masuk dulu. di Ya, mana? Nanti Pak Ustadz gimana? ininya. Kan yang di sini kalau yang di dalam sini yang dalam tabelnya cuman lam amr nggak ditulis pakai ini loh Pak. Oh, nggak ada contohnya maksudnya. Ada contohnya. Ya, makanya contohnya di sekarang ini tadi. Iya, Ini kan bentuknya bisa pilih atau lam mati. uh-uh. Nah, contohnya tadi di apa namanya? Di print dulu contohnya buat tambahan di sini. Hmm, Buat tambahan di nah, sini. Nanti jadi seperti kalau ini. uh-uh. Jadi kalau li itu biasanya nggak ada wawunya, tapi biasanya sering kali kalau di Al-Quran itu dipasang wa atau fa. Wal yaftah, wal Ya, wal sering. yatalat. Di Quran itu ada wal wal yatawakkal, fal yatawakkal, wal yatalattaf. Nah, itu, itu lamnya lam amal. Di ya, oke. Oke. Screenshot. Harus dicatat sendiri nih. Hmm. Terus nanti mungkin formatnya harus berubah ya. Jadi kan selama ini eh, formatnya nyamping gitu. Seperti ya, tadi kan kita gini kan formatnya Iya. kayak gini. Uh-uh. Kayak gini ini kan cuma fi'il amar cuma hanya untuk orang orang Uh-uh. kedua saja ini. Ya, orang kedua saja kan? Nggak ada untuk orang ketiga. Nah, nanti mungkin formatnya dari atas ke bawah semua. Jadi satu garis ini fi'il madhi semua sampai bawah. Dari mulai dia orang ketiga, orang kedua, sama orang pertama. Nanti kolom kedua fi'il mudhari, orang ketiga, orang kedua, orang pertama. Terus kolom berikutnya adalah fi'il amar dari orang kedua sampai orang pertama. Nah, itu nggak ada ya. Orang kedua sama orang ketiga. Mungkin nanti sedikit ada perubahan format, tapi teorinya sama. Jangan kemudian formatnya diganti bingung. Jadi kalau sudah itu nempel, biasanya dengan dirubah bagaimanapun tetap bisa. Oke. Eh, mungkin formatnya itu kayak gini. Biar ada gambaran. Bentar. Jadi tambahnya amr aja ya Pak. Amr. Ya, Nggak ada tambahan fiilnya. Amr. Amr. hmm, Bijak. amat. Tapi formatnya begini. Oh, di situ. Nah, kayak gini. Nah, kayak gini nih. Oh. Jadi ini fi'il madhi nih. Nanti ke sini bawah fi'il madhi semua. Ini untuk orang ketiga laki-laki. Orang Oh, ketiga
perempuan, orang kedua laki-laki, kedua perempuan. Ini pertama, ini fi'il madhi. Ini kemudian kolom kedua fi'il mudhari, mudhari semua. Tuh, sampai untuk orang pertama, ana nahnu. Nah, sedangkan untuk fi'il amar, orang kedua laki-laki, kedua perempuan, Hmm. terus maaf, orang ketiga maaf ya. Ini orang ketiga laki-laki, terus kemudian orang ketiga perempuan, Hmm. kemudian orang kedua, nah, ini fi'il amar nih baru. Orang kedua kan, ini lihat di sininya, anta anti nih, kamu. Ah, ah. Hmm. Hmm. Nah, sedangkan untuk orang pertama kosong ya. Hmm. Karena fi'il amar itu amar perintah itu nggak ada untuk orang pertama. Memerintahkan diri sendiri itu nggak ada. Hmm. Jadi formatnya akan seperti ini nanti dari Oh atas ya, ke bawah semua. Jadi lihat ininya, gua, huma, iya. hum, Wah, dia, huma hum. Sekalian berdua. juga membiasakan dengan domir. Iya betul. Ya, membiasakan dengan domir karena sudah waktunya. Iya. Eh, harus Naik diganti kelas dan, nih, dan kita harus udah naik. harus lengkap gitu. Ya, harus lengkap. Fi'il amar itu jangan hanya oh perintah kan hanya untuk orang kedua. Salah. Perintah itu bisa orang ketiga, orang kedua. Yang hanya untuk orang kedua itu fi'il amar. Jadi jangan sampai salah antara amar dengan fi'il amar. Kalau amar itu adalah perintah, tapi Perintah. kalau fi'il amar itu kata kerja untuk perintah khusus itu ya fi'il amar. Untuk orang kedua. Oke, bisa ya? Nah, Ya, nanti insya Allah. pelan-pelan aja. Iya. Ya semuanya kan berawal dari tidak bisa, kebingungan dan Pengenalan. kita lanjut yang tadi ya. Oke, sementara kita fi'il amarnya masih untuk fi'il amar saja. Hmm. Yang kedua kan, pasti orang kedua. Tadi adhik ya, kamu. Hik- Kemudian kalau kamunya perempuan, jadi Hiki. adhiki. Kalian berdua, Adhik. adhika. Atika. Kalian jamak laki-laki, Adhiku. adhiku. Kalian jamak perempuan, Adhik. Adhita. Nah, adhikna. Kemudian, oke, sudah selesai. Sekarang kita ke i'rab. Wa kuntum an ayatihi tastakbirun. mm. Kalau boleh tahu, sudah tahukah tentang kuntum? Kuntum itu sama dengan kana ya? Bukan. Bukan sama dengan memang asalnya kanan. Oh ya, Oh, soalnya kana. Nah, gini-gini, biar nanti sekalian nanti ini pengembangan kaidah-kaidahnya itu, ya. Sebenarnya kaidahnya itu sudah kita pelajari, jadi gini dulu. Kanallah. Innallaha kanallahu. Hmm, jadi kana itu fi'il apa sih? Kana itu. Karena itu fiil yang tidak sempurna atau fiil Nah, bantu. maksudnya madi, mudhari Oh, atau madi, amar? madi. Adi. Ya, madi. Oke. Coba kana itu secara tulisannya ada huruf yang sakitnya, Ada di tengah. ada di tengah. Alif. Apa itu? Alif. Alif. Nah, kita tahu alif itu bukan huruf yang asli. Karena Oh, huruf yang sakit kan ada tiga, alif, waw, ya. Oh ya, Tapi alif itu hanya sekedar pengganti. Pengganti bisa pengganti. Oh jadi ya. pengganti dari wawu, bisa juga pengganti dari Ya. ya. Nah, ini kira-kira kana ini asalnya apa? Eh, dari ya. kain. Bukan dari wawu. Apa? Dari wawu. Oh, Asalnya kawana. kawana. Oh. Nah, gini. Kalau kawana itu ikut wazan apa? Kau Wazan itu ini. pola. Di tengah apa? Wajannya. Wazan, Fa'ala. wazan. Fa'ala. 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 Alif. Fa'ala. Sekarang, kalau fa'ala dirubah untuk kalian laki-laki. Fa, Jadinya apa? kalian, kalian. Kalian tuh bukan mereka ya. Kalian laki-laki. Fa'alu. Fa'altum.
Fa'altum. Kalian ya. Kalau fa'alu itu mereka. Ini fa'altum. Fa'altum. Kalau kawana dirubah untuk kalian laki-laki, maka bunyinya Kawantum. kawantum. Oke. Sekarang kita bahas kawantum. Kawantum. Ada huruf apa ini? Huruf yang Oh sakit? ya, ada huruf sakit yang berharokat. Huruf Wow. sehatnya sukun. Sebelumnya? Jadi lukir. Sebelumnya? Halo. Bukan. Kalau Belum. lukir itu Belum. Oh, yang mati sebelumnya ini. yang mati Sebelumnya sebelumnya. Iya, Jadi iya, ini iya. kan hidup. Sebelumnya fathah. Sebelumnya harokat apa? Fathah kan? Harokat fathah. Jadi harus diapakan? Ini harus diapakan? Harus diganti A. Alif Ganti A. alif menjadi Kantum. kantum. Oke. Kantum. Terus alif itu mati atau hidup? Alifnya mati. Mati. Mati ketemu nun yang mati Temu harus mati. diapakan? Ya, Harus dihilangkan. diapakan? Dihilangkan. Dihilangkan menjadi Jadi kantum. kantum. Oke. Belakangnya Kantum. jadi nggak enak bunyinya. Jadi kuntum. Tadi kantum. Kantum tadi huruf tengahnya apa? Hurufnya mati. Mati. Sukun. Huruf tengahnya. Aslinya apa huruf tengah? Oh, Huruf tengah. itu. Wa. Wow. Wa. Kan pilihannya cuma dua. Kalau nggak wau, ya. Oh, Ya. Huruf yang di tengah apa? Yang dibuang huruf tengahnya apa? wow, wow. Nah, wawu itu identik dengan bunyi apa? Ya udah, harus diganti kuntu. Oh, gitu. Dari situ. Ntar aku video dulu. Ya, kuntum. Jadi dari kawanan. Nah, ini sama dengan misalkan kola. Kola. Tahu kola? Koala. Oke. Kola asalnya koala. Oh, asalnya koala. Eh, Koala, ya kan? Mhm. Koala. Kalau untuk kalian menjadi Koala. kowal, Koaltum. kowaltum. Oke, kowaltum. Nah, sekarang kowaltum itu kita urus nih sekarang. Kowaltum. Mhm. Kowaltum. Nah, sekarang ada wawu hidup. Sebelumnya ada berharokat apa? Fathah. Jadi diganti Fathah. dengan alif. Ganti alif menjadi Koltum. koltum. Terus ada alif mati, ada lam mati. Alifnya dihilangkan. Menjadi Jadi kaltum. koltum. Oh, koltum dulu, jangan buru-buru. Lalu Nah, terus tadinya yang dibuang itu huruf apa? wow. Maka harus dirubah jadi apa? Jadi kultum. Nah, jadi wa idh qultum ya Musa dan seterusnya. Itu yang terakhir tuh kaidah berapa ya? Tiba-tiba Merubah, oh itu ya. alamiah itu. Oh, Itu alamiah. natural. Ya. Nggak ada kaidah Jadi itu nggak ada natural. kaidahnya. Jadi itu nah gini, kalau yang dibuang wawu diganti dhamma, kalau yang dibuang ya harus diganti kasroh. Nah, itu hanya berlaku untuk 3 huruf fi'il madhi dan ajwaf. Mm-mm. Hanya berlaku untuk Fi'il fi'il madhi dan madhi najwa. 3 huruf. 3 huruf nggak akan berlaku di 4 huruf, 5 huruf. Jadi ketika misalkan polanya 4 huruf, 5 huruf, bahkan 6 huruf, meskipun itu yang dibuang wawu, ya buang-buang aja, nggak perlu diwakili. Tidak harus ada bekasnya, tidak perlu ada jejak. Tapi kalau untuk 3 huruf perlu jejak. Kalau yang dibuang wawu, maka harus ada jejaknya, yaitu dhammah. Kalau yang dibuang ya, harus ada jejaknya, yaitu kasroh. Ini contoh yang ya ya. Misalkan saya roh. Saya roh. Saya roh.
Oh, Kalau dikasih tum menjadi sayartum. Harus. sayartum. Nah, sekarang kita rubah sekarang. Sayartum, Sayartum. terjadilah ada ya hidup jatuh setelah fathah. Maka harus diapakan? Sartum. Ya-nya Diganti diganti alif. alif Jadi Alif. menjadi satum. Sartum. Heeh. Terus Terus terjadilah alifnya alif dibuang. mati bertemu dengan waw mati menjadi sartum. Sartum. Nah, kemudian ini terjadi pada fi'il madhi jika huruf binanya ajwaf. Ajwaf kan di tengah kan? Ya. Nah, maka tadi yang dibuang huruf apa? Ya. ya, Yaitu identik dengan apa? I. Kasroh. Kasroh. Maka menjadi Sirtum. sirtum. sir. Oh, sir. Jadi ketika dibuang wawunya maka dia harus meninggalkan jejak. Jadi kalau wawu itu jejaknya dhammah, kalau yang dibuang ya itu jejaknya adalah kasroh. Bisa ya? Ya. Nah, oke. Tuh. Tuh. Kalian sekalian sekarang fi'il amar ya. Sekarang fi'il amarnya. Karena agak mirip-mirip. Sekarang gini, kola, kan kola, ikut pola satu. Kola itu huruf aslinya apa saja? Kowala. Koala. Ikut pola satu. Pola satu berarti fi'il amarnya apa? Wawunya diganti alif. Enggak, bukan. Wazannya dulu. Kowil. Oh, Fi'il amar. Fi'il oh, amar bukan. Fa'ala yaf'ulu. Fi'il amarnya apa? ya. Nih, Fa'il. fa'a. Fa'ala fi'il madhi. Ya kan? Heeh. Fi'il mudhari'nya pola satu apa ya? Ya, Yaf'ulu. Yaf'ulu. Fi'il amarnya apa? Fa'il. Uf'ul. Oh, ikul. uf'ul. Oh iya bener. Ini kan hamzah Sorry. wasol kan? Iya betul. Uf'ul. Hamzah wasol kan? Oke. Mm-mm. Sekarang kita bikin kola. Kola itu asalnya Kowala. langsung fi'il amar. Langsung kita fi'il amar. Karena dia pola satu ikut pola uf'ul. Berarti koala itu akan berubah menjadi apa? Uf, Ukhul. al. Uf'ul. Uf, Ukhul. Nah, sebelum kita mulai, sekarang saya mau tanya dulu, ini namanya huruf apa? eh Hamzah wasol. Hamzah wasol. Hamzah wasol itu buat apa? Fungsinya apa? Fungsinya Ya, hamzah wasol itu kenapa harus ada? supaya bisa dibunyikan. Supaya memangnya tadinya nggak bisa bunyi, Tadinya nggak bisa bunyi, nggak ada. nggak bisa bunyi, betul. Jadi gini, Iya. fi'il amar itu dibuat dari fi'il mudhari kan? Ya. Nah, jadi kan fi'il mudhari kan tandanya pakai ya ini. Mm. Nah, karena dia bukan fi'il mudhari, maka ya-nya dibuang. Ketika ya-nya Mm. dibuang, yang terjadi adalah huruf depannya mati. Ya, nggak bisa bunyi. Nggak bisa bunyi, maka didatangkan apa? Datangkanlah si Hamzah wasol. Hamzah wasal. Oke. Itu ingat ya, bahwa hamzah wasal didatangkan karena huruf yang terdepan itu huruf mati. Iya, Maka didatangkan hamzah wasal. Nah, wasol. sekarang kita langsung ke kasus ukul. Ukul, coba kita lihat. Ukul, apa yang bisa kita lakukan di situ? eh Tunggu, lukir kayaknya ya. Ah, Karena ah, sebelumnya kofnya mati kan? sukun mati ya. Hmm, Jadi menjadi ukul. Ya, ukul. ukul. Ya, Nah, ada sekarang dua begini. mati. Itu ada dua Belum. mati. Jadi Ada dua mati. nggak apa-apa. Yang mana yang Satunya di dibuang? remove, satunya di remove. Jadi menjadi eh Luaknya apa dimatiin. yang dibuang? Wow, wow. Oke, wawunya berarti bunyinya menjadi Ukul. ukul.
Oh, sekarang hidup. Jadi U-nya nggak usah hidupin. Oh, gitu. Nah, itu kan sudah hidup kan kofnya. Ya, coffee udah hidup. Jadi Jadi butuh nggak? ilangin aja. Oh, Hilangin aja gitu. menjadi apa? Jadi cool. Kul. Nah, ini lah kul huwallahu ahad. Kul Oh, a'udzu. Itu fi'il amar. Nah, prosesnya kaidah dua saja sebenarnya. Sama sembilan ya dibuang. Nah, ya ampun. sedangkan hamzah wasol itu saya sering umpamakan hamzah wasol itu seperti jelangkung. Dia datang tanpa diundang, pergi pun nggak usah diusir. Ah, udah pergi sendiri. Ya, jadi dia ketika datang tidak perlu diperlukan kaidah khusus. Ketika pergi pun nggak pakai kaidah orang. Pergi datang-datang sendiri ya Nah, pergi pergi sendiri. benar. Kayak jelangkung aja. Begitu ada huruf yang mati, itu hamzah wasol datang. Iya, Tapi begitu sudah berubah menjadi hidup, dia pergi-pergi sendiri. Tidak perlu kaidah untuk mengusirnya. Beda dengan yang tadi kan wawu dibuang itu harus perlu kaidah 9. Ketika membuang huruf yang asli, hamzah wasol tidak. Nah, itu terjadi di semua ajwaf fi'il amar yang 3 huruf. Nah, bisa ya? ya bisa. Karena seperti ini nanti banyak. Jadi itu tadi hamzah wasol itu seperti orang main-main jelangkung gitu ya. Jadi Mm-mm. istilahnya datang tanpa diundang, pergi nggak usah diusir. Mm-mm. Nah itu hamzah wasol. Sifatnya seperti itu. Dia datang begitu ada huruf pertama dari sebuah kata itu yang mati, tapi begitu karena ada proses tertentu yang menjadikan huruf pertama yang asli itu hidup, maka hamzah wasol itu dengan sendirinya akan hilang. Nah, jadi untuk menghilangkan hamzah wasol ini boleh ditaruh di proses kedua boleh, kalau boleh ditaruh di proses terakhir boleh. Silakan, yang penting hamzah wasolnya harus hilang. Oke. Nah, sekarang kita kembali ke tadi. Mana itu? Kuntum ya. Nah, ini kuntum. Kuntum itu asalnya apa? Kuntum itu dari tadi apa? Kanan, Ya, kawan Kawan, tum. kawan. Kana dan kawantum. antum. Hmm. Jadi kana ya. Berarti tum itu apa? Tum itu isim atau fi'il atau harf? Tum. Hmm. Itu isim domir. Isim apa? Isim dhamir. Isim Ma isim dhamir kan? Isim dhamir itu mabni atau mu'rab? Isim domir itu isim ada. domir. Mabni kan? Mabni apa? Nih, eh, Mabni sukun. kun. Punya mahal, mahal apa? Tum. Tum itu mabni sukun mahal? Pasok. Kok freeze ya? Yo. Salah. Saya ulang. Tum itu isim apa? Isim Isim domir. domir. Mabni atau mu'rab? Mabni. Mabni apa? Mab, Sukun. mabni apa? Sukun. Mabni itu, Mabni mabni sukun. sukun. Mahal apa? Mahalnya ini sekarang berarti karena Allahu eh, Mahal? rofa. Mahal apa? Rofa. Kenapa? Jadi apa? Karena dia sebagai mubtada. Bukan. Karena isim kana. Isim kana. Nah, terus Oke. Kalau isim kana, ya nggak apa-apa. Yang penting ketemu pada akhirnya. Masih mikir-mikir tuh biasa. iya Nah, sekarang kalau kana isimnya sudah ada, tinggal apa yang belum ada? itu kobar kana. Oke, khobar kana mana? Waktu Kobar kananya yang itu yang ada an ayatihi. an. Bukan. An ayati itu apa? Istilahnya apa? Hmm. An itu apa? Isim fi'il An atau itu harf? ini apa namanya harf. Harf apa? Itu apa namanya sibu jumlah. Sibul jumlah. Jadi an ayatihi sibul jumlah. Sekarang saya tanya, astakbirun di belakang itu fi'il atau isim? Itu fi, fi Fi'il. jumlah Fi'il jumlah kan? fiil Iya, Fi'il apa? fiil mudhari. Ya sorry. fi'il pasti butuh
eh, subjek fa'il. Fa'il. Fi'il dan fa'il dinamakan Fi'il dan fa'il. Jumlah fi'liyah. jumlah fi'liyah. Kalau an ayatihi harf jar dan yang dijarkan disebut, Hmm, kalau an harf ayat. jar dan gabungan harf jar dan yang dijarkan disebut Itu tadi sibu jumlah. syibhul jumlah. Saya ulang ya. Ini eh, an ayatihi harf jar dan yang dijarkan disebut Sibu Ibu jumlah. 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 Kalau tastakbirun dan fa'ilnya disebut Fi'liyah, jumlah fi'liyah. jumlah fi'liyah. Oke. Kalau arti syibhul jumlah itu apa? Sibu jumlah. Sibu jumlah Syibhu itu itu apa artinya? Syibhu itu apa artinya? semu Menyerupai. menyerupai. Oke, jadi syibhul jumlah itu artinya menyerupai jumlah. Hmm. Sekarang pertanyaannya nih, kuat mana jumlah dengan syibhul jumlah? Oh iya, kuat jumlah. Berarti Berarti yang berarti dijadikan khobar yang adalah, tastakiruna. Oh iya. itu Oh iya. cara berpikirnya seperti itu. Oh iya, iya. Selagi masih ada yang lebih kuat, yang lebih lemah itu minggir. Iya, Gitu. Nah, sehingga nanti kalau kita mengartikan dari kuntum, jangan an ayati dulu. langsung tastakiruna. Oke. Nah, sekarang coba ya, tastakbir kan artinya kalian menyombongkan diri. Menyombongkan diri itu kayak nggak butuh gitu loh. Nggak nggak mau peduli, nggak mau nggak butuh gitu. Menyombongkan diri. An itu akan artinya dari. Nah, Nah, terus sekarang coba diartikan. Wa kuntum an ayatihi tastakbirun. dan kalian adalah kalian tasbikirun tuh besar ya? Ya, menyombongkan diri. Diri. Wah, Dan kalian Dan kalian menyombongkan diri. menyombongkan diri dari ayat-ayat. hmm, Ya, menyombongkan diri itu kayak nggak butuh gitu, hmm, nggak mau peduli, nggak mau menghiraukan. Nah, itu hmm, menyombongkan diri dari ayat-ayat Allah. hmm. Nah, karena Oh gitu. kuntum itu bentuknya apa? Untung Kuntum itu bentuknya fi'il madhi atau fi'il mudhari? fi'il madhi. Fi'il madhi berarti kan lampau. Heeh. Jadi artikannya harus dimasukkan tuh unsur waktunya. Wa kuntum dan dulu kalian gitu. Putus-putus sih. Wa kuntum dan dulu kalian menyombongkan diri dari ayat-ayatnya. Jadi kalimat ini diucapkan ketika di akhirat kepada Hmm, orang-orang yang ingkar. Nah, kata malaikat atau kata Allah melalui malaikat, nah dulu kalian itu menyombongkan diri dari ayat-ayat Allah. Makanya sekarang kalian seperti ini. hmm, Itu maksudnya. Jadi kuntum itu karena atau bentuk bentuk yang lain ya, apakah itu bentuk mudhari atau bentuk fi'il madhi, itu juga diperhitungkan waktunya. Karena memang dasar kenapa memasukkan kana pada jumlah ismiyah itu karena jumlah ismiyah sejatinya tidak punya waktu, tidak terikat dengan waktu. Nah, agar ada waktu yang nempel di redaksi itu, maka ditambahkan kana. Karena inginnya bentuknya lampau, maka dibentukkan fi'il madhi. Kalau seandainya karena inginnya akan datang atau sedang, maka karena dibentukkan fi'il mudhari menjadi yakun. Karena yakun. Jadi tergantung waktu yang dibutuhkan. Kalau yang dibutuhkan adalah lampau, maka menjadi karena. Kalau yang dibutuhkan sedang atau akan menjadi yakun. Oke? Ya. Sekarang ini ada 9 nomor. Nomor yang pertama adalah Wa. wa, yang kedua adalah hmm. Kun. kun, Kun. yang ketiga adalah Tum. tum, yang keempat adalah An an, yang kelima ayati ayati, yang keenam hi hi, yang ketujuh Tas. tasku tastakbiru
Nah, Yang ke-8 wau wawu. Yang ke-9 tastakbiruna nah 7 dan 8. nah sekarang nomor 1 wa Eh, Ha, harf harf istin harf istinaf harf istinaf mabni atau mu'rab mabni mabni apa fathah mabni fathah. Kemudian berikutnya kun kun itu madi apa tadi? Fi'il fi'il madi. madhi nakis. Nakhis ya. Nah, di situ ada tum. Tum itu kan dhamir rafa mutaharrik ya. oh, Mm-mm. Harus mabni. Mabni apa? lima. Mabni sukun. Sukun. Nah, selesai. Kemudian yang ketiga, tum. Apa tum? Tum. Isim domir. Sim dhamir baris mutasil. Mabni atau mu'rab? Mabni sukun. Mabni sukun. Mahalnya mahal apa? Apa? Rofa. Mahal rofa. Kenapa? Karena isim kana. Isim kana. Oke. Nomor 4. An. Itu harf. Harf apa? Harf jar. Oke. Mabni atau mu'rab? Mabni sukun. Mabni sukun. Selesai. Kemudian ayati. Isim Isim apa? isim yang itu yang apa? Yang jamak Jamak. Jamak mu'annas. muannas. Mu'rab atau mabni? Dia itu mu'rob. Rafa, nasab atau jar? Jar. Kenapa jar? Dijarkan oleh an. Kan tandanya jar. Tandanya i, kosroh. Kasrah. Terus nomor 6. Domir, isim. Isim domir. Mabni atau mu'rab? Mabni kasroh. Punya mahal. Mahal apa? Mahalnya, mahal nasab. Salah. Salah ya. Kalau ada domir di belakang isim jadi apa? Oh iya, jadi apa ya? Ya. Ada Jadi, domir di belakang isim. pas. Itu mudhof ilaih. Nah, jadi mahal. Mahal Mahal kasroh, jar. Mahal jar. mahal Nah, jar. sebagai mudhaf ilahi. Hmm. Nomor 7. Tastakbiruna. Fi'il mudhari. Mudhari af'alul khamsah. Khamsah. Mu'rab atau mabni? Mu'rob. Mu'rob. Rafa, nasab atau jazm? Rofa, nasab Tastakbiruna atau itu jazm. rafa, nasab atau Rofa, jazm? rofa. Kenapa fi'il mudhari rafa? Tidak ada yang menasabkan, tidak ada yang menjazm. Terus standar rofanya mana? Tetapnya nun. Tetapnya non. Terus nomor 8. 8. Wau. Oke. Isim. Domir. Dan Domir. domir. Garis mutasil. Garis Mabni mutasil. atau mu'rab? Dia Mabni. Mabni sukun. Mabni sukun. Mahal? Mahalnya karena fa'il jadi rofa. Mahal rofa sebagai fa'il. Ya kan? Terus nomor 9. 9. Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah pada tastakbirun. Mahal? Mahal. Rofa ya. Belum. Bukan, nasab. 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 Karena dia jadi Kenapa? kobar ina. Kobar? Kobar apa? Kobar Kanan. kanan. Kobar Kobar kanan. kanan. Oke. Ya kayak gitu aja. Ya. Melatih Nah, otak ini, Pak. ya serumit-rumitnya tuh nyampe juga. Jadi harus memang harus dipecahkan. Iya, betul. Karena teori-teorinya kan sudah tinggal diasah sedikit. Oke, sekarang ini ain ro wau ya. Ini ada wazan fa'alat. Alat. Berarti bunyinya apa? Berarti arafat. Arawat. Arawat. Itu Binanya wak tengah. Berarti dia wawunya yang di belakang. Apa belakang bukan namanya? tengah ini. Apa namanya? MAN. Wawunya man. N itu apa N? Nakis. Ajwaf. Bukan ajwaf, tapi N. Nakis. Nafis. Oke. Nakis apa ini?
Nafis wau. Nafis wawi. Nafis wawi. Sighahnya apa? Sighah itu bentuk. Sighahnya ini fi'il madi Fi'il buat madhi. perempuan. Oke, sekarang yang harus kita lakukan pada arawat apa? Oke, Wow. ini berarti Hidup kan wa-nya baunya? diganti, Maunya waunya hidup. diganti Jatuh setelah hidup. fathah. Harus Ya, diapakan? diganti Diganti alif. alif. Oke. Ganti alif. Jadinya bunyinya apa? Kaidah 1 ya. Kaidah 1. Arot. Arawat menjadi arot. Kaidah 1. Ya, Terus apa yang bisa kita lakukan lagi pada arawat? Ada huruf bentar. Oh, itu ada huruf. Enggak ya, apa ya? Alif itu mati atau hidup? Alif itu mati. Oh ya, mati dan mati. Jadi, Jadi matinya dibuang, alifnya dibuang. jadi bunyinya Arot. arot. kaidah berapa ya? Kaidah 9 ya? 8 9. apa 9? Oke, Terbalik saya suka. 9. 9. Udah selesai belum? Selesai Arot. kayaknya. Sudah bisa dibaca. Oh iya. Udah. Ini kan hasil akhirnya muncul. Ya. Alright. Oke, Oh. sekarang jadi kayak gini ya, 9, 1 sama 9. Sekarang yang kedua. Ini, fu'ilat. Fu'ilat. Jadi Ilat. Asalnya? riwat. Oke, riwat. Wazannya tadi. Nah, Bin, nakis wau. nakis wawi. Nakis. Wawi. Kalau Wawi. sifatnya, bentuknya apa, Pak? Bentuknya itu apa namanya? Madi. Fi'il madhi tapi pasif. Iya, ya, madi. Fi'il Oh iya madhi iya. pasif itu fi'il madhi majhul. Ini majhul itu pasif. Majhul. Nah, kalau aktif tadi kayak tadi yang di pertama itu maklum. Fa'alat. Hmm, Kalau aktif itu bahasa Arabnya maklum. 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 Kalau pasif itu bahasanya majhul. Majhul. Oke. Oh, Itu sekedar istilah ya. Jadi ya, kalau ada ketemu majhul itu pasif. ya. Jangan sampai ada majhul itu apa gitu kan. Nah, sekarang riwat. Apa yang harus kita lakukan? Ya, itu kayaknya setelah wawu itu jadinya Wa- diganti ya ya. Jadi kenapa? Kenapa diganti? Karena sebelumnya kasroh. Jadi bunyinya menjadi Urit, urit. diganti ya-nya hurufnya saja diganti, harokatnya tetap. Uria. Riyad. Oh, uriyat. Oh, Nah, jadi yang diganti itu hurufnya saja, harokatnya tetap. oh ya. Riyad. Kaidah ke-8. Sudah selesai belum? Sudah. Ya, oh, Betul. Jangan satu aja, jangan dipikirkan nggak nyampe-nyampe orang nggak ada, Banget. nggak ada jalannya. Mikir itu sampai memang sudah selesai. Udah Nah, 8. sudah. Ya, kayak 8 aja. Jadi gini maksudnya mengganti huruf itu bukan mengganti harokat, beda ya. Iya. Harokat itu urusannya sendiri. Huruf-huruf aja, berarti harokatnya masih nempel. Oh iya. Oriwat menjadi oriyat. Kalau mati ya mati, kalau hidup ya Iya, dihidupkan. iya. Ya, sudah. Ini ayat yang ke-101. Ada 4 kata utu, waro'a, zuhuri, dan ka'anna. Utu ini fi'il madhi majhul, pasif. Utu mereka telah didatangkan atau mereka telah diberi. Utu mereka telah diberi atau didatangkan. Kemudian waro'a. Waro'a itu artinya belakang. Di belakang. Waro'a. Jadi misalkan begini. Masjid bahasa Arabnya al-masjid. Kalau di belakang masjid, Waro'a masjid. wara al-masjid. Dan waro'a itu termasuk ke isim dzaraf, keterangan tempat. Waro'a di depan, di belakang. Kalau di depan, amama.
Kalau di samping janibah. 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 Nah, kata-kata keterangan tempat seperti itu biasanya dia selalu mudhof. Isim pasti dan mudhof. Jadi sesudahnya itu sebagai mudhof ilai. Waro'a zuhurihim. Bukan waro'a zuhuruhum. Bukan. Tapi zuhurihim. Karena sebagai Rehim. mudhof. Jadi waro'a tadi apa artinya waro'a? Belakang. Waro'ah di Belakang. belakang. Oke, sekarang zuhur. Apa zuhur? Zuhurihim. Sholat zuhur. Sholat zuhur. Loh, enggak ada hubungannya dengan sholat zuhur. Oh, Bukan sholat. Sekarang gini, sholat di siang hari, kenapa dinamakan sholat zuhur? oh, siang Karena hari, siang. siang. Gini. Eh, Matahari Jadi siang hari itu dimulai dari apa? Dari terbit, sore. Terbit. terbit. Oh, Hari terbit. itu dimulai dari terbit kan? Heeh. Ya. Oke. Terbit itu katakanlah terbitnya matahari. Matahari terbit di mana? Di timur. Timur. Oke. Berarti Halo, halo, kalau kalau halo, pagi, halo. kalau pagi, Ya. kalau pagi itu biasanya orang itu apa yang dilakukan? Harus sampai ke mana? Ke Bromo ngapain itu? Mau nyari apa? Oh, cari sunrise. Oke, sunrise. Ketika orang nyari sunrise itu menghadapnya kemana? Menghadap ke timur. Ke timur, oke. Ketika matahari terbit, terus menghadap timur, kita biarin aja menghadap ke timur sampai matahari itu, apa namanya? Sampai matahari di atas ubun-ubun. Ketika di Oh, ubun-ubun itu sudah waktu zuhur belum? ya Iya, sudah. Belum. Oh, belum. Belum. Waktu Bisa zuhur itu kapan? lagi. Setelah lewat dikit gitu kali ya. Nah, setelah tergelincir. Tergelincirnya kemana? Tergelincir. Oh, Tergelincirnya kemana? Ke barat ya? ke, ke Oke, barat. kita itu dari pagi menyaksikan sunrise. Berarti menghadap ya, kita ke timur. Timur. Karena ke timur, terus matahari melalui kita di atas ubun. Ubun ini belum zuhur. Begitu Belum. sudah melewati, begitu melewati kepala, kita masih Ya, menghadap ke timur. Maka ya. yang disinari matahari depan atau belakang? belakang. Sekarang belakang kalau udah melewati. Belakang. Belakang itu punggung. Punggung. Zuhur itu punggung. Oh, Oh, punggung kok. Iya, iya, iya. Jadi, faro al-zuhurihim artinya apa? Jadi di belakang punggung. punggung. Iya, di belakang punggung mereka, bukan sholat zuhur. Oh, punggung mereka. Jadi, ya itu tadi, filosofinya gitu, dinamakan sholat zuhur itu karena matahari ada di punggung, Punggung. bukan di ubun-ubun, ya. Oh, gitu. Kalau di ubun-ubun Mataharinya itu di belum zuhur. punggung. Justru kalau masih di ubun-ubun, masih persis di atas kepala, Di itu belum boleh belakang sholat. punggung. Oh. Belum boleh sholat itu. Hmm. Masuk zuhur ketika sudah geser sedikit ke barat, Belakang yang punggung. yang kena sinar tuh punggung. Bagian depan kita sudah nggak kena, sudah bayang-bayang. Bayang-bayangnya sudah ke timur. Nah, itu berarti punggung kita yang kena kesinaran matahari. Oh, Ya, makanya sholatnya sholat zuhur. ceritanya udah panjang sampai lupa nih gimana ini. Oh, iya, 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 iya. Benar, benar, benar. Oke, jadi Iya, waro'a di belakang, zuhur itu punggung. Tuh. belakang Nah, punggung. terus ka'anna. Ka'anna itu seakan-akan. Seakan-akan, seolah-olah. Sama. Oke, sekarang. Oh iya, ini ada. Kita langsung baca dari depan ya. Tapi ini ada lama nih. Sudah tahu rumusnya lama? Masih ingat nggak? Dulu. Lama itu ada Lama. berapa macam dan artinya apa saja? Lama tuh tadi ada di yang apa? Belum. Lama tuh Oh. belum. Hmm, lama itu gini, ada dua macam lama itu. Sebentar. Lama.
Jadi lama itu oke. Nih. Nggak kelihatan? Iya. Oh, Oh, mantap. Lama kok kayaknya belum ada itu ya? Belum ada kayaknya, Pak. Ah, belum ada, Pak. Walaupun oh, ini belum udah ada. zaman dulu, tapi belum pernah lihat deh. Ya, jadi lama itu ada dua. Hmm, Jadi tergantung sambungannya lama. hubungannya Hati-hati. oke. Jangan ya harus perhatian dulu kalau ketemu lama. Sudahnya apa nih? Karena ada dua Fi'il macam. madi, Bisa fi'il madhi, bisa fi'il mudhari. tapi kalau fi'il mudhari artinya Hmm, belum. Ya, ya. oke. Nah, Ya, terus kalau fi'il mudhari ini, ya kan? Kan fi'il mudhari kan? Artinya belum ya. kan? Nah, Mm-mm. coba kita lihat geser ke sini. Nah, coba. Nih, ada lama kan? Ya. Iya. Nah, kalau berhadapan dengan fi'il mudhari, lama itu berarti menjazmkan fi'il mudhari. Gitu. Ya. Sama dengan lam. Lam sama lama itu artinya belum sama. Tidak atau belum. Fi'il mudhari'nya harus jazm. Oke, jadi Oke. seperti ini. Lama. Sekarang kita lihat. Lama. Ini ada lama kan? Mm-mm. Kira-kira lama yang ini nih artinya apa? Oh, setelahnya fi'il madi. Jadi artinya ketika. Mhm. Nah, oke. Dan gitu harus memutuskan, tapi lihat-lihat Hmm. lihat kanan kiri. Jangan langsung Hmm. lempeng aja tuh. Pokoknya lama begini. Iya, iya. Oke. Ingatnya cuma belum aja. Iya. Itu kalau film mudhari. Hmm. Karena yang dulu awal-awal tuh lama itu artinya lama itu bersambung dengan fi'il mudhari lama. Nah, sekarang ja'a fi'il madhi katanya. Selalu fi'il madhi. Fi'il itu pasti butuh fa'il. Coba carikan mana Mm-mm. fa'ilnya. Kalau belum ketemu, belum beres tuh. Rasulun, Rasulun, Ah, Rasulun. Rasulun. Baik. Karena ada Sekarang, ada dom. sekarang kita artikan apa adanya. Walamma ja'ahum. Maka ketika Rasul datang, Ja'al itu apa? Nah, enggak, apa adanya ya, biar mudah. Dan ketika telah datang pada mereka. Seorang Nah, rasul. Dan karena ini Rasulun ketika ini masih ada sambungannya. Jadi kalau dan ketika telah datang pada mereka, siapa yang datang? Rasul. Rasulullah. Putus-putus ya, Pak. Saya ya putus-putus. di Pak, sayanya soalnya di mm-mm, Bentar, aku juga putus-putus. apa sinyal saya ya? Bentar. Iya tadi juga putus-putus. enggak sinyal aku juga tadi tahu lempar. Iya, saya Sinyal sudah ganti juga. Dan kenapa nggak gini Pak? Bentar. Dan ketika Rasul telah datang kepada mereka, gitu nggak gitu? Hmm, Gimana? boleh, boleh. Tapi satu paket ya. Satu paket dengan sesudahnya. Jadi gini, Rasul dan ketika Rasul dari sisi Allah. Satu paket. Hmm, Dan oke. ketika Rasul dari sisi Allah datang pada Allah mereka. datang Nah, kepada gitu. mereka, ya, Nah, musaddiqun membenarkan apa tuh? lima ma'ahum Dengan li, apa yang lima bersama mereka. pada apa yang ada bersama mereka. Mereka Sesuatu yang ada bersama mereka itu apa? kita. satu ada yang bersama mereka. Mereka itu mereka kan ahlul kitab ya, Yahudi Nasrani. Yang sudah ada bersama mereka itu apa? Itu Injil dan Taurat. Taurat. Oke. Jadi Rasul yang ini nih, Rasul yang ini nih, Nabi Muhammad maksudnya, Oh, datang dari sisi Allah, di mana kedatangannya itu buat apa? Musaddiqul lima ma'ahum. Untuk membenarkan, Membenarkan membenarkan itu berarti ada yang nggak benar. oh.
Oh, meluruskan kembali gitu. meluruskan. Oke, meluruskan. Jadi membenarkan Dengan dalam arti apa yang ada ya, pada mereka. Oke. jadi membenarkan itu bisa memperkuat, memang Mm-mm. memperkuat yang asli dan membenarkan yang memang sudah tambahan-tambahan itu. Ya. Nah, yang sudah ada bersama mereka yaitu Taurat maupun Injil. Tapi apa yang dilakukan? Ingat bahwa lama itu, ya, lama itu ketika artinya ketika, maka dia termasuk bisa eh, syarat ya, syarat. Jadi butuh jawab nanti. Dan ketika datang dan ketika Rasul dari sisi Allah datang kepada mereka, yang mana Rasul itu membenarkan terhadap apa yang ada bersama mereka, Mm-mm. nabada. Nah gitu, ada makanya di Maka sini. Ah, Nabada itu artinya membuang. Nabada artinya membuang. membuang. Oke. Tarik. Farikun artinya segolongan. Oh, Nah, jadi nabada itu fi'il apa? Fi'il madhi. tadi. Dicari fa'ilnya. Fa'ilnya nabada adalah farikun. farikun itu masih ada satu rangkaian. Segolongan dari Farikun mana? minal ladzi. Minal ladzina utul kitab. Utul kitab. Oh, Ah, Oke, sekarang segolong. nabada farikum minal ladzina utul kitab. Oke. Sebagian dari mereka Ah, orang-orang yang mendatangkan kitab Bukan. diberi. Segolong, segolongan dari orang-orang yang mereka telah diberi kitab. telah diberi kitab. Nah, maksudnya Yahudi dikasih kitab Taurat, Hmm. Nasrani dikasih kitab ini. Injil. Nah, segolongan aja, segolongan elitnya itu. Segolongan elitnya, orang awamnya mah nggak tahu menau. Ya, segolongan dari orang-orang yang mereka telah diberi kitab, apa? Mm-mm. Nabada, Apa tadi membuang? membuang. 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 Jadi nabada ini Telah membuang itu membuang. butuh fiil Oh, kan? Butuh maf'ul be nggak? iya, membuangnya, membuang. Heeh. Oh, Maf'ul be, membuang maf'ul kitab be-nya mana? Allah. Kitab Maf'ul be-nya. Allahi. Nah, jadi antara kitab Oh, ini dengan kitab yang ini beda. Kitab yang heeh. ini, kalau kita Oh, apa ini maf'ul be dari utuh. ya, Kalau kitab Allah ini maf'ul be dari nabada. dari Nambada. Oh, Kenapa ya, ini? ya, ya. Karena minal ladzina utul kitab ini satu rangkai. Ya. Jadi maka segolongan dari Mereka Orang-orang yang orang-orang yang telah diberi kitab berikan itu kitab telah apa? telah Membuang, membuang membuang kitab apa? Allah. Kitab Maksudnya Allah. menyort diedit lah Iya, kitab-kitab. tapi membuangnya kemana? Ini bahasa kiasan nih. Membuangnya kemana? Waro azuhurihim. Oh, di belakang punggung di mereka. belakang Oke, punggung. Nah, ibarat gini, kita punya barang nih, kita punya benda. Kita pengen pura-pura menyembunyikan gitu kan. Kalau Heeh. misalkan kita Oh, benda ini kita buang ke depan, kita pura-pura nggak tahu gitu pantas nggak? enggak. iya. Kan masih Heeh. kelihatan di depan. Buangnya ke depan. Mana pulpen tadi? Sembunyiin di belakang. Saya nggak tahu. Lah itu di depanmu apa? Kan malu sendiri kan? Iya. Tapi Heeh. kalau buangnya ke belakang, oh saya nggak tahu. Oh, Iya, wajar dia di belakang pura-pura nggak tahu kan? Gitu. Makanya membuangnya itu kemana? Waro belakang. Di belakang punggung. Oh, jadi biar pantas pura-pura nggak tahu itu biar pantas. Heeh. Kenapa dibuang ke belakang punggung mereka? Itu bahasa kiasan ya, bukan punggung beneran. Hmm. Heeh. Jadi itu Sembunyiin bahasa lah di kiasan. belakangnya. Ya, Heeh. kenapa begitu? Ka'annahum la ya'lamun. Artinya, Akan Seakan-akan mereka tidak tahu. nah kayak gitu. pura-pura nggak tahu. Nah, seperti itu ka'annahum la ya'lamun. Itulah yang terjadi pada Hmm. kitab Injil dan Taurat sekarang. Jadi seolah-olah mereka tidak tahu menahu dan tidak tahu tidak tidak mau tahu, seolah-olah tidak tahu menahu dan mereka tidak mau tahu. Yang Iya. penting pokoknya begini. Nah, itu yang terjadi pada kitab sebelum Al-Quran. Ya, itu aja. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Hari ini banyak ilmu.
Ya, zuhur itu punggung ya. Punggung. Ya. Sholat zuhur. Ya, karena matahari di punggung. Matahari sudah di punggung, jadi namanya punggung. Karena Waro'a. kenapa di punggung ya? Karena menghadapnya ke timur. Lah kenapa menghadap ke Iya. timur? Karena tadinya menyaksikan sunrise. Jadi ya betul betul. Itu belajar dari mana nih Pak? Kok pinter ininya? Sampai lupa nih, keterlaluan kita acara Oke, ini. nih, silakan. Allahumma arhamna Bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. ma Allahumma zakirna minhum nasina wa'allimna minhum ma jahilna warzuqna tilawata ana al-laili والنهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Subhanakallahumma wa سبحانك bihamdika اللهم asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Terima kasih Ustadz. Pak Fuad. Terima kasih Mbak Ani. Ya, makasih Norma. Kita pamit ya.